Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Nuri. Hari ini Bu akan menjelaskan secara singkat tentang ikatan kimia. Ini Ibu buat video pembelajaran ini untuk anak-anak Ibu yang mungkin belum sempat diajarkan tentang materi ikatan kimia. Untuk persiapan ASAS 1 tahun 2025-2026. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga ramaikan di kolom komentar ya. Oke, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Pengertian dari ikatan kimia itu adalah gaya tarik mengikat atom untuk membentuk molekul atau senyawa terjadi karena interaksi elektron dan inti atom. Jadi, apabila suatu atom bisa membentuk molekul ataupun senyawa, itu harus ada yang namanya ikatan kimia. Nah, sebelum kita belajar tentang apa sih ikatan kimia ini, kita harus tahu dulu unsur. Jadi, suatu atom bisa berikatan, dia harus mencapai konfigurasi yang lebih stabil. Nah, konfigurasi yang lebih stabil itu bagaimana? Jadi harus mengikuti aturan oktet, elektron valensinya harus 8, ataupun duplet, elektron valensinya harus 2. Nah, jadi mengikuti konfigurasi elektron gas mulia, karena gas mulia lebih stabil. Jadi elektron valensinya harus terakhirnya 8, ataupun elektron valensinya terakhirnya 2. Kalau 8 itu aturan oktet, aturan duplet. Sebentar ya. Jadi kalau 8 itu aturan oktet, biar itu untuk atom-atom yang ringan atau yang nomor atomnya kecil seperti hidrogen. Nah, bagaimana Bu? Contohnya begini. Jadi untuk mencapai kestabilan unsur itu, suatu atom bisa dengan melepas elektron ataupun bisa menarik elektron. Contohnya, misalnya Ibu punya 12 magnesium. Jangan lupa ya konfigurasi elektron bornya yaitu 2. Nah, jadi kita lihat. Nah, elektron valensinya 2, bagaimana caranya? Apakah dia harus lepas 2 atau 6 agar terakhirnya 8? Nah, lebih efisiennya otomatis dia harus lepas 2 elektron agar terakhirnya ini elektron. Nah, sehingga konfigurasinya bisa seperti konfigurasi gas mulia ataupun oktet, dan nanti Mg bisa berikatan dengan atom lain. Atau lagi misalnya Ibu punya F dengan 7 konfigurasinya. Nah, berarti 7 ini lebih cenderung untuk tangkap ataupun lepas. Kalau misalnya lepas terlalu banyak, berarti cenderung nah, Ibu kita ikatan ion. Jadi ikatan kimia itu macam-macamnya banyak. Untuk kelas 10 kita akan mempelajari 2 ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Pertama, ikatan ion. Cara kalian bisa lihat di sini terjadi antara unsur logam dan logam. Ibu, jadi di tabel ada sifat-sifat unsur. Kalau unsur logam itu ada 2, sedangkan unsur logam itu sekitar dengan kadang juga bisa untuk ikatannya. Nah, berarti kalau ikatan ion nanti dia akan bertemu misalnya unsur logam Li, kecuali logam. Nah, kamu yang ada di 6A. Misalnya ini kan 4A. Ya, mungkin sistem
Misal satu golongan yang ada di 6. Nah, ini akan ikatan non logam ketemu non logam. Seperti itu. Biasanya golongan 1 A ketemu dengan 6A seperti itu ya. Nah, adanya serah terima elektron. Serah terima elektron. Jadi nanti ada yang menyerahkan elektron, ada juga yang menerima elektron. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya Na dengan Cl. Cl itu non logam. Na ada di golongan akan membentuk ikatan ion. Bagaimana membentuknya? Perhatikan. Sini Na atau berarti nanti A punya elektron valensnya punya 1. Sedangkan Cl elektron valensinya punya 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ini adalah jadi bagi ikatan kimianya terjadi. Nah, kalau ikatan ion berarti serah terima. Si Na nah, kalau kan seperti itu. Jadi ikatan ion ada yang ion positif dan ion negatif. Seperti kita akan ikatan kovalen. Bedanya ikatan ion, kalau ikatan kovalen terjadi antara misalnya golongan A dengan 6A bisa, atau golongan 6A dengan 7A juga bisa. Nih, misalnya contohnya O dengan terjadi ikatan kovalen. Misalnya N dengan O, enggak hanya 6A sampai 7A ya, pokoknya 8A itu udah masuk kecuali ingat 8A dan mulia sudah ya, jadi tidak akan berikatan dengan atom-atom lain. Nah, berarti misalnya H juga termasuk non logam, berarti H dengan O. Nah, juga terjadi ikatan kovalen. Langsung aja. Terus selanjutnya, kalau di ikatan ion adanya serah terima elektron, kan? Jadi ada yang ngasih dan ada yang menerima. Sedangkan kalau ikatan kovalen, pemakaian elektron secara sharing elektron. Misalnya si A punya elektron, si B punya elektron. Nah, elektron itu dibuat untuk melengkapi satu sama lain. Kita langsung ke contoh saja biar paham. Contohnya, misalnya ibu punya H bertemu dengan, kira-kira akan menjadi senyawa apa ya? H itu non, ingat ya, kalau valen logam ketemu non logam. Sorry ya ibu, jelasnya agak belibet-belibet. Oke, langsung aja. Itu elektronnya 1, berarti konfigurasinya 1. Oh, elektronnya itu ada 8. Lihat yang H dulu. Bagaimana kestabilan unsurnya? Ingat ya, H itu harus duplet. Jadi harus 2. Berarti 1 biar 2 angkat elektron. Sedangkan ini 6
terakhirnya. Biar 8, dia harus nangkep 2, atau dia mungkin 6, dia duplet terakhirnya 2. Nah, otomatis dia cenderung untuk 2 elektron. Nah, jadi kalau kovalen menangkap. Jadi kalau ikatan kovalen lepas tangkap, jadi kalau ikatan ion itu tadi lepas tangkap, sedangkan kalau ikatan kovalen tangkap-tangkap. Nah, dia akan membentuk ikatan apa ya? H punya 1 elektron, O punya 2 elektron. Caranya begini, nak, tinggal disilang satunya disilang ke O, 2-nya silang ke H. Jadi H 2 1 nggak usah ditulis kan. Jadi 2O adalah itu air. Begitu. Berarti air mempunyai ikatan kovalen. Lalu jenis ikatan kovalen ada 4, kovalen tunggal. Jadi nanti yang berikatan hanya 1. Jadi hanya ada pasangan elektron, 1 pasang elektron. Kalau rangka berarti double bond. Kalau 3 berarti triple bond. Ada 3 ikatan. Nah, kalau kovalen koordinasi selengkapnya akan Ibu jelaskan besok. Kita lanjut aja ke contoh soal biar kalian paham. Jadi, tentukan nih pasangan atom 13X dan 16Y termasuk ikatan apa? Ion apa kovalen? Dan senyawa yang terbentuk adalah apa? Seperti tadi ya caranya ya. Berarti kita konfigurasi dulu. 13, 2, 8, 3. 16. Berarti 28. Nah, lihat tadi yang Ibu tulis, ingat. Kalau 1 sampai 3 cenderung lepas. Berarti ini lepas. 3 elektron. Biar 8 terakhirnya ya. Berarti elektron. Nah, kalian lihat di sini lepas tangkap. Kalau lepas ion. Nah, terus yang terbentuk seperti kovalen sama kok. Berarti X punya 3, 2. Itu ke bawah. Berarti ikatan terbentuk ada 2. Seperti itu. Coba kalian buat sendiri ya. Kira-kira pasangan atom 9A 17B ion atau kovalen. Oke, dan bisa buat cari senyawa yang terbentuknya. Oke, sekian dari Ibu untuk ikatan kimia. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.